Lupakan semua yang Anda pikir Anda tahu tentang diabetes, karena hari ini kita akan membahas secara mendalam tentang 4 antioksidan berbasis bukti ilmiah yang benar-benar bisa mengubah hidup para penderita diabetes di seluruh dunia. Ini bukan suplemen biasa. Ini adalah senyawa kuat yang bekerja secara langsung untuk menurunkan kadar gula darah, melindungi sel-sel tubuh Anda, meningkatkan sensitivitas insulin, dan memulihkan tingkat energi yang mungkin sudah lama hilang dari hidup Anda. Yang akan kita bahas di sini bukan sekadar soal makan salad atau minum teh hijau. Kita berbicara tentang senjata molekuler sejati yang telah diteliti oleh universitas-universitas ternama, terbukti efektif dalam uji klinis, dan digunakan oleh komunitas diabetes yang berumur panjang di berbagai penjuru dunia. Jika Anda pernah merasa terjebak dalam siklus kelelahan kronis atau sering mengalami lonjakan gula darah yang tiba-tiba, informasi dalam video ini bisa menjadi titik balik bagi Anda. Tapi hanya jika Anda menyimak sampai akhir, karena antioksidan nomor 4 adalah yang paling jarang digunakan, namun justru bisa menjadi yang paling kuat di antara semuanya. Mari kita mulai dengan antioksidan pertama, yaitu asam alfa lipoat atau ALA. Ini adalah antioksidan yang mungkin tidak pernah dibahas oleh dokter Anda, tetapi menjadi fokus utama para ilmuwan. Yang membuat ALA begitu unik adalah karena sifatnya yang larut dalam lemak dan air. Artinya, ALA bisa bekerja di hampir setiap bagian tubuh Anda, baik di lingkungan berair seperti darah maupun di jaringan lemak. Sejumlah penelitian ilmiah telah menunjukkan bahwa ALA memiliki berbagai manfaat penting, khususnya dalam konteks diabetes. Salah satu temuan utamanya adalah kemampuannya untuk mengurangi resistensi insulin, yaitu kondisi ketika sel-sel tubuh menjadi kurang responsif terhadap insulin. Hal ini tentu sangat penting, mengingat resistensi insulin adalah salah satu penyebab utama tingginya kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Selain itu, ALA juga terbukti efektif dalam menurunkan kadar gula darah puasa, yang merupakan salah satu indikator paling krusial dalam pengelolaan diabetes. Tetapi manfaat ALA tidak berhenti sampai di situ. Yang juga luar biasa adalah sifat neuroprotektifnya. ALA bisa membantu memperbaiki kerusakan saraf yang disebabkan oleh neuropati diabetik, yaitu salah satu komplikasi paling menyiksa bagi penderita diabetes. Neuropati ini biasanya menyerang saraf perifer, menyebabkan gejala seperti nyeri, mati rasa, kesemutan, dan kelemahan pada anggota tubuh. Semua ini tentu saja berdampak besar pada kualitas hidup penderita. Sebuah studi besar dari Jerman dengan tingkat validitas ilmiah yang sangat tinggi menunjukkan bahwa pasien diabetes yang mengonsumsi 100 mg ALA setiap hari selama 5 minggu mengalami penurunan signifikan kadar gula darah serta pengurangan nyeri saraf yang cukup dramatis. Temuan ini menjadi tonggak penting dalam pengakuan manfaat terapeutik ALA dalam mengatasi neuropati diabetik. Ada satu hal lagi yang membuat ALA begitu spesial. ALA mampu membantu regenerasi antioksidan lain dalam tubuh seperti vitamin C dan E. Bayangkan, selain mampu menetralisir radikal bebas, ALA juga berperan dalam mengaktifkan kembali sistem pertahanan antioksidan tubuh Anda secara keseluruhan. Ini menjadikan tubuh lebih kuat dalam menghadapi stres oksidatif yang merupakan faktor utama dalam perkembangan dan komplikasi diabetes. Sayangnya, asupan ALA dari makanan sehari-hari biasanya sangat jauh dari cukup. Meskipun ALA bisa ditemukan dalam daging merah, bayam, dan brokoli, kandungannya terlalu kecil untuk memberikan efek terapi nyata bagi penderita diabetes. Itulah sebabnya, suplementasi ALA sering dianggap sebagai solusi yang lebih masuk akal untuk mencapai kadar optimal dalam tubuh. Jangan khawatir, nanti kita juga akan membahas cara paling aman dan efektif untuk memenuhi kebutuhan ALA Anda agar mendapatkan manfaat maksimal bagi kesehatan. Selanjutnya, antioksidan kedua dalam daftar kita adalah vitamin C. Tapi bukan dalam pengertian biasa yang mungkin selama ini Anda pahami. Kebanyakan orang hanya mengaitkan vitamin C dengan peningkatan daya tahan tubuh dan pencegahan flu.
Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa bagi penderita diabetes, vitamin ini memiliki peran metabolik yang sangat penting. Kadar gula darah yang terus-menerus tinggi dalam tubuh menyebabkan peningkatan produksi radikal bebas berbahaya. Radikal bebas ini menyerang sel-sel tubuh dari dalam, merusak struktur dan fungsi normalnya. Vitamin C dengan sifat antioksidan yang sangat kuat mampu menetralisir molekul-molekul perusak ini dan mencegah kerusakan lebih lanjut pada jaringan tubuh. Selain itu, vitamin C juga terbukti meningkatkan fungsi endotel, yaitu lapisan dalam pembuluh darah yang sangat penting dalam menjaga kesehatan dan elastisitas pembuluh darah. Kerusakan endotel adalah komplikasi umum pada penderita diabetes dan menjadi salah satu faktor risiko utama untuk penyakit jantung dan stroke. Tak hanya itu, vitamin C juga bisa meningkatkan efektivitas kerja insulin dalam tubuh. Ini berarti, dengan asupan vitamin C yang cukup, sel-sel tubuh Anda bisa lebih mudah menyerap glukosa dari darah dan menggunakannya sebagai energi. Manfaat lainnya yang tidak kalah penting adalah sifat antiinflamasi dari vitamin C. Peradangan kronis dalam tubuh diketahui sebagai pemicu utama resistensi insulin. Dengan mengurangi peradangan, vitamin C dapat membantu meningkatkan kontrol gula darah secara tidak langsung. Sebuah studi klinis yang sangat kredibel dan dipublikasikan di jurnal ilmiah ternama, Diabetes, Obesity and Metabolism, menemukan bahwa konsumsi harian 1000 vitamin C bisa secara signifikan mengurangi lonjakan gula darah setelah makan pada peserta penelitian. Temuan ini semakin memperkuat peran penting vitamin C dalam manajemen diabetes. Namun ada satu hal penting yang sering diabaikan banyak orang. Bentuk vitamin C sangat memengaruhi seberapa baik tubuh Anda menyerap dan memanfaatkannya. Berbagai bentuk vitamin C memiliki tingkat bioavailabilitas yang berbeda-beda. Artinya tidak semua jenis vitamin C bisa terserap tubuh dengan optimal. Nanti dalam pembahasan berikutnya, kita juga akan menjelaskan secara detail jenis vitamin C, mana yang paling efektif dan mana yang sebaiknya Anda hindari. Sekarang mari kita lanjut ke antioksidan ketiga, yaitu glutathione. Sekarang mari kita bahas antioksidan ketiga yang secara khusus bekerja melawan kerusakan akibat kadar gula darah tinggi, yaitu glutathione. Dalam dunia medis, glutathione sering disebut sebagai master antioksidan atau antioksidan utama. Julukan ini bukan tanpa alasan. Glutathione memiliki peran sentral dalam berbagai proses penting di dalam sel tubuh Anda. Fungsi utama glutathione adalah mendukung proses detoksifikasi dan memperbaiki kerusakan sel akibat stres oksidatif yang dipicu oleh tingginya kadar gula darah. Bayangkan glutathione seperti tim pembersih super canggih di dalam tubuh Anda. Setiap hari, tim ini bekerja tanpa henti membersihkan kerusakan yang dihasilkan oleh metabolisme gula yang berlebihan. Penderita diabetes cenderung mengalami peningkatan produksi radikal bebas berbahaya. Radikal bebas ini menyerang membran sel, DNA, dan protein penting dalam tubuh. Tanpa pertahanan antioksidan yang memadai, kerusakan ini dapat berkembang menjadi komplikasi serius seperti penyakit jantung, kerusakan ginjal, dan bahkan neuropati diabetik. Beberapa penelitian yang dilakukan di India menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan. Dalam studi tersebut, para penderita diabetes dengan kadar glutathione yang lebih tinggi menunjukkan kontrol gula darah yang jauh lebih baik, kadar trigliserida yang lebih rendah, dan tanda-tanda kerusakan ginjal yang lebih minimal dibandingkan dengan mereka yang memiliki kadar glutathione rendah. Hasil ini semakin memperjelas betapa pentingnya glutathione dalam menjaga kesehatan metabolik penderita diabetes. Namun, ada satu masalah besar. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh Anda untuk memproduksi glutathione secara alami mulai menurun. Bagi penderita diabetes, penurunan ini bisa terjadi lebih cepat dan lebih parah. Alasannya adalah stres oksidatif kronis yang terus-menerus terjadi di dalam tubuh. Ini berarti, jika Anda tidak mengambil langkah untuk meningkatkan kadar glutathione,
tubuh Anda bisa semakin rentan terhadap kerusakan akibat gula darah tinggi. Kabar baiknya, ada 2 cara alami dan sangat efektif untuk meningkatkan kadar glutathione dalam tubuh Anda. Cara pertama adalah dengan melakukan perubahan pola makan dan gaya hidup yang sudah dikenal luas. Ini termasuk meningkatkan asupan makanan kaya sulfur, seperti brokoli, bawang putih, dan sayuran dari keluarga kubis-kubisan. Mengonsumsi makanan ini dapat memberikan bahan baku yang dibutuhkan tubuh untuk memproduksi glutathione. Cara kedua mungkin terdengar lebih baru dan bahkan mengejutkan bagi banyak orang. Ini melibatkan penggunaan suplemen khusus yang mengandung prekursor glutathione, seperti N-acetylcysteine atau NAC, serta whey protein berkualitas tinggi yang kaya akan asam amino pembentuk glutathione. Penelitian menunjukkan bahwa kombinasi ini sangat efektif dalam meningkatkan kadar glutathione secara signifikan dalam waktu relatif singkat. Peningkatan kadar glutathione bukan hanya membantu menurunkan risiko komplikasi diabetes, tetapi juga bisa meningkatkan energi harian Anda, memperbaiki fungsi hati, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Dan sekarang, kita sampai pada antioksidan keempat dalam daftar kita, yaitu curkumin. Inilah senyawa aktif utama dalam kunyit, rempah berwarna kuning, keemasan yang mungkin sudah sangat familiar bagi banyak orang. Tapi sebelum Anda berpikir, saya sudah tahu tentang kunyit, mari kita berhenti sejenak dan merenungkan satu pertanyaan penting. Apakah Anda benar-benar yakin tubuh Anda bisa menyerap curkumin dalam jumlah yang cukup? Ini adalah fakta yang sering diabaikan banyak orang. Meskipun curkumin memiliki banyak manfaat, sayangnya bioavailabilitasnya sangat rendah. Artinya, saat Anda mengonsumsi kunyit biasa atau bahkan suplemen curkumin tanpa formula khusus, hanya sebagian kecil dari zat aktif ini yang benar-benar masuk ke dalam aliran darah dan memberikan manfaat nyata. Sebagian besar curkumin yang Anda konsumsi akan melewati saluran pencernaan tanpa diserap tubuh. Tapi ada satu solusi sederhana dan sangat efektif untuk meningkatkan penyerapannya, yaitu dengan menambahkan piperin, senyawa alami yang ditemukan dalam lada hitam. Penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi curkumin bersama dengan piper ini dapat meningkatkan bioavailabilitasnya hingga lebih dari 2000%. Ini adalah lonjakan yang sangat besar yang membuat curkumin jauh lebih efektif dalam memberikan manfaat kesehatan. Jadi, jika Anda ingin mendapatkan efek maksimal dari curkumin, pastikan selalu mengonsumsinya bersamaan dengan sedikit lada hitam atau pilih suplemen curkumin yang sudah mengandung piper ini. Lalu, apa sebenarnya manfaat utama curkumin bagi penderita diabetes? Pertama, curkumin memiliki kemampuan untuk menurunkan kadar gula darah puasa. Ini adalah salah satu parameter terpenting dalam pengelolaan diabetes. Kedua, curkumin membantu meningkatkan fungsi sel beta pankreas, yaitu sel-sel penting yang bertanggung jawab untuk produksi dan sekresi insulin. Dengan membantu memperbaiki fungsi sel beta, curkumin berkontribusi pada peningkatan kemampuan tubuh untuk mengatur kadar glukosa dalam darah secara alami. Ketiga, curkumin juga memiliki efek positif pada profil lipid darah. Artinya, selain membantu mengontrol gula darah, curkumin juga dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dan meningkatkan kadar kolesterol baik. Ini sangat penting, mengingat penderita diabetes memiliki risiko tinggi terhadap penyakit jantung dan stroke. Salah satu penelitian paling menarik dilakukan selama 9 bulan pada individu dengan prediabetes. Hasilnya, konsumsi harian curkumin mampu mencegah perkembangan prediabetes menjadi diabetes tipe 2 pada lebih dari 90% peserta. Ini adalah hasil yang luar biasa dan memberikan harapan baru bagi banyak orang. Namun, seperti halnya dengan suplemen lain, kualitas produk curkumin di pasaran sangat bervariasi. Banyak kapsul kunyit yang dijual bebas tidak mengandung cukup curkumin aktif atau bahkan tidak dilengkapi dengan piper ini. Beberapa produk bahkan mengandung bahan tambahan yang tidak bermanfaat atau bisa berdampak negatif bagi kesehatan. Karena itu,
penting bagi Anda untuk memilih suplemen curkumin dari merek yang terpercaya, dengan formulasi yang jelas dan dosis yang sudah teruji dalam penelitian ilmiah. Dalam bonus tips yang akan kami berikan di akhir video ini, kami akan membahas secara detail cara memilih suplemen curkumin yang aman dan efektif. Informasi ini sangat penting, terutama bagi Anda yang serius ingin mengendalikan diabetes dengan cara alami. Sekarang mari kita bahas lebih dalam tentang mengapa antioksidan ini begitu penting dalam pengelolaan diabetes jangka panjang. Salah satu penyebab utama komplikasi diabetes adalah stres oksidatif kronis. Ini adalah kondisi di mana tubuh Anda memproduksi terlalu banyak radikal bebas dan tidak memiliki cukup antioksidan untuk menetralkannya. Radikal bebas ini bertindak seperti racun mikroskopis yang menyerang dan merusak sel-sel sehat Anda dari dalam. Dalam konteks diabetes, hal ini memperburuk resistensi insulin, merusak pembuluh darah, dan mempercepat perkembangan komplikasi seperti nefropati, retinopati, dan neuropati diabetik. Disinilah peran 4 antioksidan yang kita bahas tadi menjadi sangat penting. Dengan memperkuat sistem antioksidan internal tubuh Anda tidak hanya membantu menurunkan kadar gula darah, tetapi juga melindungi organ-organ vital Anda dari kerusakan lebih lanjut. Mari kita rekap sejenak. Pertama, alpha lipoic acid atau ALA membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan melindungi saraf Anda dari kerusakan. Kedua, vitamin C yang tidak hanya memperkuat sistem kekebalan tubuh, tetapi juga membantu menurunkan kadar gula darah setelah makan serta melindungi pembuluh darah Anda. Ketiga, glutathione yang bertindak sebagai pertahanan utama melawan kerusakan oksidatif dan mendukung fungsi ginjal serta hati. Dan keempat, kurkumin yang membantu menurunkan gula darah puasa, memperbaiki fungsi sel beta pankreas, serta meningkatkan profil lipid darah Anda. Tapi ada hal lain yang perlu Anda ketahui. Mengonsumsi antioksidan saja tidak cukup jika Anda tidak memperhatikan cara, dosis, dan waktu terbaik untuk mengonsumsinya. Misalnya, ALA sebaiknya dikonsumsi dalam dosis 600 mg per hari dan sebaiknya dalam bentuk RLA yang lebih bioavailable. Untuk vitamin C, dosis efektif yang digunakan dalam penelitian adalah sekitar 1000 mg per hari, namun pilihlah bentuk buffered vitamin C atau liposomal untuk penyerapan yang lebih optimal. Untuk glutathione, karena bentuk oralnya memiliki bioavailabilitas rendah, banyak ahli menyarankan untuk menggunakan N-acetylcysteine atau NAC sebagai prekursor alami yang dapat membantu tubuh Anda memproduksi lebih banyak glutathione sendiri. Dan jika Anda memilih suplemen glutathione langsung, pilihlah yang dalam bentuk liposomal atau S-asetilglutathione agar penyerapannya maksimal. Sedangkan untuk curkumin, pastikan Anda memilih produk yang sudah dipadukan dengan piperine atau dalam bentuk teknologi nanokurkumin yang terbukti memiliki penyerapan lebih tinggi. Kami tahu semua informasi ini bisa terasa membingungkan, terutama jika Anda baru pertama kali mendengar istilah-istilah ini. Oleh karena itu, kami telah menyiapkan panduan gratis dan sangat lengkap dalam bentuk PDF yang bisa Anda akses langsung dari link di komentar yang kami sematkan di bawah video ini. Di dalam panduan tersebut, Anda akan menemukan rincian dosis harian yang disarankan untuk setiap antioksidan, waktu terbaik untuk mengonsumsinya, serta daftar merek terpercaya yang tersedia di Indonesia dan telah teruji kualitasnya. Kami juga menambahkan tips praktis tentang cara memadukan konsumsi antioksidan ini dengan pola makan dan gaya hidup Anda agar hasilnya maksimal. Kami percaya bahwa edukasi adalah langkah pertama menuju perubahan nyata. Itulah alasan utama kami membuat video ini, untuk membantu Anda mengambil kendali atas kesehatan Anda sendiri. Dan jika Anda merasa informasi ini berguna, kami mohon dukungan Anda dengan cara sederhana namun sangat berarti. Cukup klik tombol like di bawah video ini. Dukungan Anda akan menjadi motivasi besar bagi kami untuk terus menghadirkan konten berkualitas tinggi dan berbasis bukti ilmiah seperti ini.
Selain itu, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan video-video penting kami berikutnya. Setiap minggu, kami membagikan tips terbaru dan strategi efektif untuk membantu Anda mengelola diabetes secara lebih baik dan alami. Kami juga sangat menghargai jika Anda bersedia membagikan video ini kepada teman, keluarga, atau siapapun yang sedang berjuang melawan diabetes. Seringkali, informasi sederhana seperti ini bisa menjadi titik balik bagi seseorang untuk memulai perubahan positif dalam hidupnya. Ingatlah, kesehatan adalah investasi jangka panjang, dan setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini bisa membawa dampak besar bagi masa depan Anda. Sekarang, sebelum kita akhiri video ini, ada satu hal lagi yang ingin kami tekankan. Mengintegrasikan 4 antioksidan kuat ini ke dalam rutinitas harian Anda bukanlah tentang mencari solusi instan atau pengganti obat dari dokter Anda. Ini adalah tentang membangun fondasi kesehatan jangka panjang yang lebih kuat. Setiap molekul antioksidan yang Anda konsumsi bekerja secara perlahan, namun pasti memperbaiki kerusakan yang telah terjadi selama bertahun-tahun akibat kadar gula darah yang tinggi. Banyak orang bertanya kepada kami, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mulai merasakan manfaatnya? Jawabannya tentu bervariasi pada setiap individu, tergantung kondisi tubuh, pola makan, aktivitas fisik, dan tingkat keparahan diabetes Anda. Namun, dalam banyak studi klinis, peserta yang rutin mengonsumsi kombinasi antioksidan ini selama 6 hingga 12 minggu mulai melaporkan peningkatan signifikan dalam kadar gula darah, energi harian, kualitas tidur, dan bahkan suasana hati. Selain itu, kombinasi dari antioksidan ini juga memberikan perlindungan tambahan terhadap komplikasi jangka panjang diabetes seperti kerusakan saraf, gangguan ginjal, dan masalah kesehatan jantung. Semakin dini Anda mulai, semakin besar peluang Anda untuk mencegah komplikasi serius di masa depan. Dan bagi Anda yang mungkin merasa khawatir tentang efek samping atau interaksi dengan obat yang sedang dikonsumsi, kami sarankan untuk selalu berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter atau ahli gizi terpercaya sebelum memulai suplemen baru. Namun, perlu dicatat bahwa sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa jika dikonsumsi dalam dosis yang tepat, antioksidan ini umumnya aman dan dapat diterima dengan baik oleh tubuh. Terakhir, kami ingin mengajak Anda untuk benar-benar mengambil tindakan. Pengetahuan tanpa tindakan tidak akan membawa perubahan apapun. Pilih 1 dari 4 antioksidan ini dan mulai dari yang paling mudah Anda akses. Jika memungkinkan, kombinasikan 2 atau lebih sesuai dengan panduan dosis yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan seperti biasa, kami ingin mendengar dari Anda. Apakah Anda sudah pernah mencoba salah satu dari antioksidan ini sebelumnya? Atau adakah yang baru pertama kali Anda dengar hari ini dan tertarik untuk mencobanya? Ceritakan pengalaman, pertanyaan, atau rencana Anda di kolom komentar. Kami membaca setiap komentar dan berusaha menjawab sebanyak mungkin. Jangan lupa juga untuk mengunjungi link di komentar yang kami sematkan. Di sana Anda bisa langsung mengunduh panduan PDF gratis berisi semua informasi penting tentang dosis, waktu konsumsi, dan merek-merek terpercaya di Indonesia yang sudah kami rekomendasikan. Dan satu hal lagi, jika Anda ingin kami membuat video lanjutan tentang makanan terbaik yang kaya antioksidan alami untuk penderita diabetes, beritahu kami di komentar. Semakin banyak yang meminta, semakin cepat kami buatkan kontennya. Kami sangat menghargai waktu Anda untuk menonton sampai akhir. Semoga informasi ini menjadi awal dari perjalanan baru Anda menuju kesehatan yang lebih baik dan kontrol gula darah yang lebih stabil. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di video kami berikutnya dan tetap jaga kesehatan Anda